Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Noridwan dengan NIM 194724001 dari kelas 29A, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah konsep dasar IPA di SD oleh dosen pengampu Dr. Sudarto MPD. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, jadi tubuh manusia memiliki sistem peredaran darah yang berperan untuk mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Namun, tidak hanya menyalurkan kedua zat tersebut, masih banyak lagi fungsi lain yang dimiliki oleh sistem peredaran darah manusia. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak penjelasan berikut. Sistem peredaran darah atau yang dalam dunia medis lebih dikenal dengan sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Selain berperan sebagai penyalur zat, sistem peredaran darah pada manusia juga memiliki fungsi penting lain, yaitu mengeluarkan zat karbon dioksida sisa proses metabolisme tubuh melalui paru-paru, menyalurkan hormon ke seluruh bagian tubuh, menyalurkan suhu tubuh secara merata, mempertahankan kinerja sistem organ di dalam tubuh, dan membantu tubuh untuk pulih dari penyakit. Sistem peredaran darah pada manusia tersusun atas organ-organ yang berperan dalam pengangkutan darah di dalam tubuh. Adapun organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia yaitu meliputi jantung. Jantung merupakan organ vital di tubuh manusia yang bertugas sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Organ ini terletak di antara paru-paru di tengah dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Jantung memiliki ukuran yang sedikit lebih besar dari kepalan tangan. Kemudian, di dalam jantung terdapat 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik, ventrikel, dan 2 serambi, atrium. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya akan oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor. Selain memiliki 4 ruangan, jantung juga mempunyai 4 katup yang berguna untuk menjaga supaya darah tetap mengalir ke arah yang benar. Detak jantung orang normal berkisar antara 60 sampai 100 kali per menit. Namun ada pengecualian, misalnya pada atlet yang bugar, detak jantungnya bisa di bawah 60 kali per menit. Kemudian pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan sistem peredaran darah berbentuk tabung otot elastis atau pipa yang berfungsi membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain, ataupun sebaliknya. Pembuluh darah dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh nadi arteri dan pembuluh balik vena. Arteri merupakan pembuluh darah yang berfungsi membawa darah keluar dari jantung, baik ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru. Darah yang dialirkan pembuluh arteri mengandung banyak oksigen, kecuali pada arteri pulmonalis
yang khusus membawa darah kotor untuk dialirkan ke paru-paru. Darah bersih yang dipompa keluar dari jantung akan melalui pembuluh darah utama, aorta, dari bilik kiri jantung. Aorta ini kemudian bercabang menjadi pembuluh darah yang lebih kecil, arteri, yang menyebar ke seluruh bagian tubuh. Vena. Vena merupakan pembuluh darah yang berfungsi membawa darah kembali ke jantung dari seluruh tubuh atau dari paru-paru. Vena cava membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh yang kemudian akan dialirkan ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen melalui proses pernafasan. Sedangkan vena pulmonalis, vena paru, membawa darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru menuju jantung. Kemudian darah. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah. Darah memiliki fungsi sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, antibodi, serta berbagai zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Darah manusia terdiri dari beberapa bagian yang meliputi plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan pada darah yang bertugas membawa zat-zat penting seperti hormon, protein, dan faktor pembekuan darah. Sel darah merah, eritosit, sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Sel darah putih, leukosit, membantu mempertahankan tubuh dari infeksi virus, kuman, jamur, dan parasit. Keping darah, trombosit, dibutuhkan tubuh untuk membantu proses pembekuan darah. Sistem peredaran darah manusia dapat terbagi menjadi 3, yakni sirkulasi sistemik, sirkulasi pulmonal, dan sirkulasi koroner. Ketiga sirkulasi ini saling bekerja sama untuk memastikan kelangsungan hidup manusia. Sirkulasi sistemik merupakan sirkulasi darah yang mencangkup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Usai melakukan pelepasan karbon dioksida di paru-paru, kemudian darah yang sudah berada di serambi kiri diteruskan ke bilik kiri untuk selanjutnya disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama aorta. Darah yang dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga ke bagian paling tepi di saluran area tubuh. Setelah menyalurkan berbagai zat yang dibawanya ke sel-sel tubuh, darah akan mengalir kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Sirkulasi pulmonal paru. Ini merupakan sirkulasi pulmonal paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava, lalu memasuki serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Selanjutnya, darah yang sudah berada di bilik kanan akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk melakukan pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Setelah itu, darah bersih yang kaya oksigen akan memasuki serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Sama seperti organ tubuh lain,
Jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi supaya dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang menutrisi jantung akan dialirkan melalui arteri koroner ke otot-otot jantung. Maka dari itu sumbatan pada arteri koroner bisa mengurangi aliran oksigen dan nutrisi ke otot jantung sehingga meningkatkan risiko terkena serangan jantung. Nah, jika aliran darah terganggu, maka organ tubuh akan mengalami kerusakan dan menimbulkan berbagai penyakit lain yang lebih serius. Kelainan sistem peredaran darah bisa disebabkan oleh beberapa faktor, baik berupa kelainan bawaan lahir maupun penyakit yang didapatkan setelah lahir. Berikut daftar penyakit yang bisa mengganggu sistem peredaran darah. Di antaranya 1. Tekanan darah tinggi, hipertensi. 2. Aterosklerosis. 3. Penyakit jantung koroner. 4. Gagal jantung. 5. Aneurisma aorta. 6. Gangguan irama jantung aritmia. 7. Kelainan otot jantung kardiomiopati. 8. Penyakit jantung bawaan. 9. Gangguan ginjal yang menyebabkan fungsi enzim renin bermasalah. Jadi, gangguan pada sistem peredaran darah bukanlah hal yang dapat dianggap remeh. Kondisi-kondisi ini memerlukan penanganan medis segera. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk selalu menerapkan pola hidup sehat, seperti rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi, menjaga berat badan ideal, dan melakukan pemeriksaan medis ke dokter secara berkala, supaya kita dapat terhindar dari berbagai penyakit akibat terganggunya sistem peredaran darah. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan dari saya tentang sistem peredaran darah pada manusia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.